Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Adi Gunawan. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haroleo, Senat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview salah satu jurnal nasional yang berasal dari Ambon dengan judul jurnal Status Baku Mutu Air Laut Perairan Teluk Ambon Luar untuk wisata bahari dari kapal tenggelam SS Aquila. Adapun tujuan penelitian berdasarkan jurnal adalah dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemangku pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan wisata selam, khusus di Teluk Ambon Luar. Ini sangat menunjukkan jurnalnya ini kepada pihak pemerintah agar pihak pemerintah mau memberikan salah satu kebijakan ataupun tentang perencanaan dan pengembangan kawasan wisata yang ada di Teluk Ambon Luar agar menarik daya tarik masyarakat setempat ataupun masyarakat luar daerah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Berdasarkan jurnal ada 3 alat utama yang digunakan, dan yang pertama itu adalah water quality check, kemudian botol Nansen dan hobo. Nah, dari ketiga alat itu ternyata dipakai secara bersamaan. Water quality check itu merupakan alat utama sebagai penentu kualitas utama air laut, dan botol Nansen itu dapat digunakan untuk tempat penampungan sampel yang dapat dibawa ke lab penelitian. Kemudian hobo adalah alat untuk mengetahui kondisi perubahan suhu di sekitar lokasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dari ketiga alat tadi itu digunakan secara bersamaan. Aplikasi alat pertama berdasarkan jurnal itu yang pertama, pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode in situ pada permukaan air laut. Metode in situ itu adalah metode di mana peneliti tidak merugikan biota-biota laut pada saat melakukan pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, aplikasi alat yang kedua itu penggunaan water quality check ini langsung diaplikasikan pada sampel. Sampel yang maksud di sini adalah sampel air laut pada kedalaman 4 meter dan 16 meter. Kemudian untuk sampelnya bisa menggunakan botol Nansen. Nah, botol Nansen ini juga bisa digunakan sebagai tempat ataupun wadah untuk kemudian dibawa ke lab untuk dilakukan analisis, baik itu tentang pH-nya, salinitasnya, kekeruhan ataupun minyak lemak yang ada pada laut itu. Nah, pada penelitian itu parameter yang diukur itu ada 2 parameter. Yang pertama parameter fisika dan yang kedua itu adalah parameter kimia. Parameter fisikanya itu adalah berupa suhu, konduktivitas, kekeruhan, dan parameter kimianya meliputi pH, salinitas, sigmat, dan dissolved oksigen. Nah, setelah rangkaian langkah-langkah tadi telah dilakukan, maka dipasanglah alat hobo. Hobo ini seperti yang saya jelaskan tadi untuk mengetahui kondisi perubahan suhu di sekitar situs ataupun sekitar lokasi. Nah, dari hasil penelitian ternyata kondisi perairan Teluk Ambon Luar dalam keadaan baik bila dibandingkan dengan status baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Berdasarkan keputusan tersebut, dissolved oksigennya tidak boleh melewati 5, kemudian suhu air harus berada pada 28 derajat sampai 30 derajat, kemudian pH harus berada pada 7 sampai 8,5. Kemudian minyak dan lemak itu untuk status baku mutu ini harus 1 mg. Kemudian untuk kekeruhan 5 mTU. Kemudian salinitas 33 sampai 34%. Nah, dari hasil penelitian itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kondisi perairan Teluk Ambon masih dalam keadaan baik meskipun ada beberapa item yang melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Tapi ini masih dalam kondisi baik
yang masih bisa dijangkau oleh biota-biota laut untuk hidup. Dengan saran dari saya untuk menjaga kondisi perairan Teluk di kota kita masing-masing, jangan membuatnya menjadi tambah rusak, misalnya membuang sampah ke laut ataupun semacamnya, dan tetap menjaga biota-biota lautnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.